Panitia Pembelajaran Tematik, dosen pengampu Ibu Sartika Dewi Nasution, MPD. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui mengenai materi pembelajaran tematik. Hakikat pembelajaran tematik. Menurut para ahli, yaitu Purwadarminta, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Sedangkan tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Menurut Abdul Majid, pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu yang menerapkan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun aktif, menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Sedangkan menurut saya sendiri adalah pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pembelajaran sehingga memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Karakteristik pembelajaran tematik yaitu satu, holistik, yaitu suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus. Tidak dari dua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya bermacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa. 3. Otentik. Pembelajaran memungkinkan siswa untuk memahami langsung pembelajaran yang ingin dipelajari. Yang keempat, aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pendekatan inquiry discovery di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan karakteristik pelaksanaan pembelajaran tematik adalah 1. Pembelajaran berpusat kepada siswa. Berpusat kepada siswa yaitu pembelajaran tidak hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga ikut aktif. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, pemisahan mata pembelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, penyajian konsep dan berbagai tema dalam pembelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, yaitu seperti membuat suatu metode pembelajaran atau permainan supaya anak tidak bosan. Pengembangan strategi pembelajaran tematik. Pengertian strategi pembelajaran tematik adalah rencana atau tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran, sehingga semua tindakan yang dibuat dalam pembelajaran tematik mengarah pada tercapainya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tematik. Tujuan strategi pembelajaran tematik adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas terjadinya pembelajaran yang dilakukan peserta didik. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik dan peserta didik. Prinsip-prinsip pengembangan strategi pembelajaran tematik. 1. Berorientasi pada tujuan. Terciptanya suatu tujuan pembelajaran tematik tergantung kepada tujuan yang bisa tercapai. Yang kedua, aktivitas atau didik. Aktivitas. Yang ketiga, individualitas. Usaha-usaha pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru pada dasarnya adalah berorientasi pada pengembangan fisik maupun psikis anak didik secara optimal. Yang keempat, integritas. Semua aspek yang terdapat dalam pribadi anak haruslah dikembangkan secara terpadu
untuk memperoleh hasil keharmonisan perkembangan fisik dan psikis anak. Yang kelima, integratif. Tanpa interaksi dengan apapun maupun dengan siapapun, maka tidak terjadi belajar dan pembelajaran. Yang keenam, inspiratif. Inspiratif yaitu yang memungkinkan anak didik mendapatkan wawasan baru, kreativitas, dan imajinasi. Yang ketujuh, menyenangkan. Strategi pembelajaran tematik haruslah menyenangkan. Yang ke-8, menantang. Memberikan tantangan anak mengapresiasi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Metode pembelajaran tematik. 1. Metode berdiskusi. 2. Metode tanya jawab. 3. Metode demonstrasi. 4. Metode ceramah plus. 5. Metode percobaan. 6. Metode simulus. Pengertian evaluasi dan alat evaluasi. 1. Pengertian evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Adapun dari segi istilah, sedangkan menurut saya adalah evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu. Yang kedua, pengertian alat evaluasi. Alat evaluasi yaitu keseluruhan alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan evaluasi. Fungsi dan tujuan pengembangan alat evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui pengembangan yang telah dicapai anak didik selama mengikuti pembelajaran. Lebih rincinya, tujuan pembelajaran evaluasi adalah 1. Mengetahui tercapainya indikator yang telah ditentukan. Yang kedua, memperoleh umpan balik bagi guru untuk pengetahuan hambatan yang dialami pembelajaran yang dilakukan maupun efektivitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Yang keempat, sebagai acuan dalam menentukan rencana tindak lanjut seperti remedial. Sedangkan fungsi alat evaluasi adalah 1. Memberikan umpan balik kepada guru dengan tujuan menyempurnakan pembelajaran. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk membimbing perkembangan anak didik baik fisik maupun psikis. 3. Sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi guru menempatkan anak didik dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kelima, memberikan informasi bagi guru tentang perkembangan peserta didik. Yang keenam, sebagai